Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Eka Damayanti di channel Paul Treatment and Animal Inspiring Story. Ya teman-teman, saya menambahkan satu segmen lagi dalam channel saya, yaitu Animal Inspiring Story. Masih berkenaan dengan hewan, masih berkenaan dengan anjing, kucing, dan juga mungkin akan ada cerita-cerita tentang binatang lain selain anjing maupun kucing. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah-kisah inspiratif dari anjing maupun kucing, juga binatang-binatang lainnya, dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan memperlakukan binatang di sekitar kita dengan lebih baik lagi. Itu harapan saya. Oh ya, video saya yang kemarin itu yaitu tentang Nube Viajera adalah video pertama saya di Animal Inspiring Stories. Semoga teman-teman sudah nonton ya teman-teman. Bagi yang belum nonton bisa ditonton, akan saya sertakan linknya di description box. Disclaimer di awal ya teman-teman, bahwa nanti foto-foto yang saya sertakan di cerita ini adalah semata-mata untuk membangun cerita ini agar lebih enak didengar, agar lebih hidup. Karena saya terus terang agak kesulitan ya teman-teman menemukan foto-foto yang menunjang cerita ini, karena sudah saya cari di berbagai sumber, tapi tidak ada yang bisa menyebutkan dengan pasti si sosok hewan ini, si kucing ini yang akan saya ceritakan ini, itu berasal dari mana dan juga kapan terjadinya. Tapi harapan saya teman-teman menyukainya ya teman-teman, dan yang pastinya dapat juga mengambil hikmah dari cerita ini. Dan sebelum saya mulai, biasanya teman-teman mohon bantuannya untuk di-subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah terima kasih banyak. Dan juga mohon di komen untuk saran-saran pendapat dari teman-teman semua akan video ini, dan juga mohon like-nya apabila teman-teman suka, dan share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman tentang anjing maupun kucing atau hewan-hewan jalanan lainnya? Itu hewan-hewan yang tidak berpemilik, yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai tempat tujuan untuk pulang, makan juga jarang, dan pastinya karena keadaan mungkin kondisi fisik mereka kurang menarik ya teman-teman, biasanya kayak gitu. Nah, cerita ini juga berkaitan tentang kucing jalanan yang masih kecil yang bernama Ugly. Nah, saya sudah berusaha untuk mencari beberapa sumber, tapi saya kesulitan mencari di mana kota tempat kejadian ini terjadi, dan juga asal-usul si Ugly. Ada beberapa sumber yang menyebutkan mungkin si Ugly ini merupakan hasil perkawinan antara sesama stray cats di sudut kota. Tapi mungkin juga ya teman-teman, nama juga mungkin dia adalah hasil, mungkin dulu nenek moyangnya adalah kucing-kucing ras. Tidak ada ya sumber yang dengan pasti menyebutkannya itu. Sebuah sumber menyatakan kemungkinan si Ugly ini punya saudara ya. Dia tidak sendirian, tapi tidak ada yang bisa memastikan di mana saudara-saudara si Ugly sekarang berada, karena kemungkinan mereka ini mati kelaparan. Biasa kan kalau stray cat itu memang ya hidupnya sangat prihatin, juga jarang makan ya teman-teman. Mungkin juga si saudara-saudara si Ugly ini menjadi korban manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Namun dari usia yang masih sangat belia, yaitu dari si Ugly mulai bisa membuka mata, kemudian belajar berjalan, akhirnya bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Si Ugly sudah diajarkan oleh ibunya bagaimana cara bertahan hidup, karena mungkin si ibu tahu ya teman-teman bagaimana ke depan nasib seekor stray cat. Dia harus berjuang, beda dengan kucing yang memang dipelihara di rumah. Dia tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan makanan, tapi stray cat itu beda ya teman-teman, dia harus mencari makanan sendiri. Nah, ada beberapa hal yang disukai oleh si Ugly sebagai kucing kecil, yaitu pertama adalah berjalan di bawah gorong-gorong atau di bawah jembatan. Itu merupakan hal yang disukai oleh si Ugly. Akibatnya keadaan fisik si Ugly, terutama bulunya itu menjadi kotor, menjadi lengket, menjadi basah, dan akhirnya tidak seindah bulunya waktu saat dia dilahirkan pertama kali ke dunia ini.
Tempat lain yang menjadi favorit si Agli untuk dikunjungi adalah tong sampah, di mana dia bisa mengais-ngais sisa makanan untuk mengisi perut kecilnya ya teman-teman. Ya, tapi dia sebagai kucing dia cukup bersyukur ya teman-teman, bisa makan walaupun tidak seenak ataupun tidak se bergizi kucing-kucing piaraan di rumah, tapi dia sangat bersyukur dia masih bisa makan. Dan apabila dia haus, dia tinggal mencari genangan air untuk membasahi tenggorokannya. Sayangnya di usia sangat belia si Agli ini harus kehilangan ibunya. Ibunya meninggal ya teman-teman, meninggal, dan tinggallah si Agli sendirian tanpa saudara juga tanpa ibunya. Sehingga si Agli, tidak jarang si Agli itu sering bertengkar dengan sesama kucing untuk memperebutkan sisa makanan. Dan dari seringnya bertengkar ini, maka badan si Agli ini dipenuhi oleh bekas-bekas luka. Ada yang sudah kering dan ada juga yang masih basah ya lukanya teman-teman. Dan juga dia kehilangan satu telinganya. Jadi telinga si Agli ini dikabarkan tinggal satu. Dan tidak itu saja, ternyata yang lebih memprihatinkan lagi, ekor si Agli yang dulunya panjang dan indah ternyata tinggal pendek saja. Bisa dibayangkan teman-teman betapa susahnya betapa beratnya kehidupan si Agli, kucing kecil itu. Tapi dia tetaplah kucing kecil yang walaupun menurut pendapat beberapa orang yang melihatnya sangat jelek, sangat kotor dan mohon maaf menjijikkan ya teman-teman, tapi tetap aja dia itu adalah kucing kecil yang manja, yang haus akan kasih sayang dan belayan dari orang-orang di sekitarnya. Hampir setiap waktu si kucing kecil ini menerima penolakan dari orang-orang sekitarnya. Ada mulai dari mengusir secara halus, kemudian menyiramnya, ada juga yang memukulinya, mengusirnya dengan kasar, yang memperlakukannya dengan kasar. Dan si Agli ini termasuk kucing yang ini ya teman-teman, yang agak keras kepala. Misalnya dia disiram, dia akan diam di tempat, sampai akhirnya orang menyiram air itu merasa jengkel ya, karena si kucing itu walaupun disiram tetap aja di situ. Nah, apabila dia dipukul, dia akan menggulung tubuhnya, berusaha untuk melindungi bagian-bagian vital dari tubuhnya. Dan si Agli ini kan adalah kucing kecil yang manja. Apabila ada orang yang memberi makan, maka dia akan menggulung, mengeluarkan seperti suara puring gitu ya teman-teman. Teman-teman tahulah, teman-teman cat lover tahulah kalau kucing itu merasa nyaman, merasa cinta dengan pemiliknya, dia akan mengeluarkan suara seperti mengorok gitu ya teman-teman. Itu namanya puring. Nah, dia akan mengeluarkan suara puring sebagai tanda terima kasihnya. Dan apabila ada orang membelai, dia akan membalikan tubuhnya dan menunjukkan perutnya, minta dibelai. Dan dia akan melakukan hal yang sama lagi dan lagi, karena dia ingin disayang lagi. Begitulah si Agli. Sampailah di suatu peristiwa, pada suatu sore ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Nah, si Agli ini kan memang senang ya teman-teman, senang disayang dan juga senang bermain dengan anak-anak. Pada saat dia berusaha untuk mendekati anak-anak, anak-anak ini tidak suka ya teman-teman, tidak suka. Dan beberapa di antara mereka mengerjai si Agli sampai dia babak belur. Saat anak-anak sedang membulinya tersebut, ternyata ada orang yang melihat, itu orang dewasa. Orang dewasa ini seorang laki-laki, dia bergegas berlari dari dalam rumahnya, dari apartemennya, mengunjungi, berusaha untuk melerai anak-anak yang sedang memukuli si Agli ini. Dan ternyata dia tuh terlambat, sayangnya dia terlambat. Pada saat dia sampai ke tempat anak-anak itu membuli si Agli sudah terkapar tidak berdaya. Si laki ini menggendong tubuh mungil si Agli dan membawanya ke dalam untuk mengobatinya, untuk memberikan beberapa pengobatan. Dan ya teman-teman, pada saat yang sangat menyedihkan ini, pada saat kondisi terakhirnya yang sangat kritis, si Agli masih menunjukkan sinar binar mata yang hangat,
yang menunjukkan betapa dia sangat bersyukur akhirnya bisa dipeluk oleh manusia. Karena salah satu dari keinginan dari si Agli ini adalah dicintai, diterima oleh manusia, dipeluk oleh manusia. Akhirnya di saat-saat akhir hidupnya, si Agli kecil pun bisa merasakan bisa dipeluk oleh manusia, dicintai oleh manusia. Dan dia pun akhirnya menghembuskan napas terakhir. Pelajaran berharga yang dapat kita tarik dari kisah si Agli ini, kucing kecil yang mengajarkan kita pelajaran hidup yang sangat berarti di sisa hidupnya adalah betapa kita ini manusia adalah makhluk yang lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Maka sebagai makhluk yang lebih sempurna harusnya kita belajar untuk memberikan kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan, bukan malah menganiayanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk di-komen dan di-share ke media sosial kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!